Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan yakin bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Patut kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah lewat streaming pada hari ini. Mari kita memberikan pujian dan hormat kepada Allah kita. Kita menyanyi hormat bagi Allah. Dengarlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 2 sampai ke-4. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Amin. Siapakah kita ini sebenarnya? Kita adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita mau datang kepada Tuhan. Kita mohon kiranya Tuhan mengampuni segala salah dan dosa kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Maha Bijak, dan yang Maha Murah. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tak terbatas melalui anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kami dari dosa. Sering kami melanggar perintah dari Tuhan. Dan sering kami tidak melakukan kehendak Tuhan, tapi kami telah melakukan apa yang kami pikirkan, apa yang kami mau. Kami telah melakukan kehendak kami sendiri. Oleh sebab itu, ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur bahwa kami boleh mengenal Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan kasih karunia dan pengampunan dosa bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah menerima anugerah Tuhan dan peroleh keampunan dosa, mari kita dengarkan berita anugerah yang terdapat di dalam Mazmur
32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dengarkanlah juga petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-10, ayat yang ke-28 sampai 29. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah pelindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Amin. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera, dan kekuatan Roh Kudus yang berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita bersama menyanyi nyanyian Aku Harap Pada Yesus. Pada Yesus sepanjang jalanku, aku bersandar padanya paruh hidupku. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Aku harap pada Yesus sepanjang jalanku, aku bersandar padanya pandu hidupku. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Mari kita bersama-sama dengan orang yang percaya di muka bumi ini dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat yang saya maksud. Yang pertama kita berdoa untuk jemaat GKT Belimbing, biarlah Tuhan tetap memelihara di dalam kasih-Nya. Yang kedua kita berdoa untuk pemerintah pusat sampai ke daerah di dalam menanggulangi COVID-19. Dan yang ketiga kita berdoa untuk para tenaga medis
yang menangani COVID-19. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang baik, kini kami datang ke tahta-Mu, ya Tuhan. Tolong jagai dan sertai jemaat-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan malapetaka. Bagi kami yang sakit, Tuhan berikan kekuatan, bahkan Tuhan berikan kesehatan yang sempurna untuk setiap persoalan kami. Ya Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan akan selalu membantu kami. Tuhan, kami percaya di tengah pergumulan kami, Engkaulah jawaban bagi kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kiranya damai sejahtera-Mu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah, pusat maupun daerah dalam menanggulangi COVID-19. Dan beberapa daerah telah menetapkan PSBB agar dapat memutus penyebaran COVID-19 ini, agar masyarakat dapat mematuhi dan mengerti keputusan ini dan bersama-sama menanggulangi dan berjuang melawan coronavirus ini. Ya Tuhan, kami juga ingat para tenaga medis yang menangani COVID-19. Kiranya Tuhan beri hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Juga kami berdoa untuk keluarga mereka yang ditinggalkan juga dapat mendukung pelayanan para medis ini untuk berjuang melawan COVID-19. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk mempersiapkan hati kita. Kita akan menyanyi satu nyanyian, yaitu Tuhan yang pegang tanganku.
kami persilakan Evangelis Willy Waluyo untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali beribadah bersama-sama, kurang lebih sudah 1 bulan lebih kita beribadah secara online. Saya kembali menghimbau sekiranya kita boleh mengikuti ibadah demi ibadah di dalam masa-masa pandemi corona ini. Meskipun kita hanya dapat beribadah secara online, tapi kita tetap boleh mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Bahkan secara khusus pada saat ini kita boleh dengan sungguh-sungguh juga menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Mari saya mengajak setiap diri kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Bahkan juga saat ini kami juga menghadapi masa-masa kesulitan karena situasi dan kondisi pandemi corona. Kami mengalami kekhawatiran, tapi Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, Tuhanku. Kami bersyukur boleh kembali beribadah kepada Engkau dari minggu ini, Tuhanku. Bahkan juga saat ini kami siap dan Tuhan senantiasa menolong kami untuk mendengarkan akan firman-Mu. Dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus dalam diri kami ini, membukakan pikiran kami dan juga hati kami, supaya kami boleh mengerti isi dari firman-Mu ya Tuhan, dan juga nantinya kami boleh simpan dalam hidup kami, dan boleh kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan perenungan pada hari ini, perenungan firman-Mu ya Tuhanku, biarlah Tuhan boleh bersuara melalui hamba-Mu ini, dan juga pakai hamba-Mu ini tengah-tengah segala keterbatasan yang hamba miliki, boleh menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkannya. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka, kami mengikuti ibadah dan merenungkan firman-Mu secara online. Kami serahkan perenungan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, perenungan kita pada hari Minggu ini yaitu terambil di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-32b sampai yang ke-34. Saya akan membacakannya bagi setiap jemaat sekalian, dan setiap jemaat bisa membuka Alkitab masing-masing di rumah, baik itu melalui HP, tablet, ataupun Alkitab secara fisik. Saya ulangi sekali lagi, nats pada hari Minggu ini ialah dari surat 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-32b sampai ayat yang ke-34, yang berbunyi demikian. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai manusia ketika menjalani kehidupan ini, memang kita menjalani kehidupan di masa-masa yang mendatang itu penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita tahun mendatang, bulan mendatang, minggu mendatang, hari besok, bahkan 1 jam ke depan kita tidak tahu apa yang kita alami dan kejadian apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau boleh saya katakan, semakin lama kita berjalan dalam hidup ini, semakin lama juga kita juga akan berhadapan dengan namanya ketidakpastian. Mungkin diri Anda sudah bekerja mati-matian bertahun-tahun, tetapi yang diperoleh hasilnya tidak sebanding dengan hasil jerih payah daripada Anda ketika menjalani pekerjaan. Belum lagi tentang pergumulan rumah tangga. Belum lagi anak-anak muda tentang sekolah mereka, studi mereka, perkuliahan mereka dan sebagainya. Bahkan kalau boleh saya katakan, saat ini pun diri kita masing-masing juga pasti bertambah
permasalahan dalam kehidupan kita yang dikarenakan dampak dari pandemi virus corona yang melanda negara kita, bahkan juga kota kita, kota Malang yang tercinta ini. Jikalau hari-hari biasa kita mengalami ketidakpastian dalam hidup, belum lagi kita saat ini ketika dilanda pandemi virus corona, kita juga tidak tahu sampai kapan virus ini akan sirna dari negara kita. Sehingga banyak orang mengatakan dan bertanya-tanya, kapan ya selesainya virus corona ini? Jikalau melihat berita-berita atau media-media yang ada, beritanya cukup mencengangkan. Dari hari demi hari, jumlah pasien positif semakin bertambah, tiada hentinya. Jumlah orang yang meninggal juga semakin bertambah. Tetapi kadang kita juga tidak melihat bahwa jumlah pasien yang sembuh juga terus bertambah. Itu yang bisa kita syukuri. Nah, sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, jikalau kembali kepada perenungan firman Tuhan yang tadi kita baca, melalui nas kita pada hari Minggu ini, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 32b sampai 34, jemaat di Korintus kurang lebih juga mengalami hal yang sama dalam kehidupan. Meskipun mereka dikatakan adalah jemaat-jemaat di Korintus adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Mereka juga memiliki pergumulan yang bermacam-macam, sama seperti kita yang hidup pada masa zaman sekarang ini. Bahkan jikalau kita melihat latar belakang daripada nas yang tadi kita baca dan kita renungkan, kita mundur pada ayat 12, Rasul Paulus memberitahukan persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat di Korintus. Yaitu sebagian dari mereka nampaknya tidak mempercayai kebangkitan orang yang telah mati. Meskipun diri mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rasul Paulus lantas memaparkan serangkaian argumentasi teologis dan mengajar jemaat di Korintus untuk menyanggah kekeliruan yang mereka pahami. Yaitu mulai dari ayat 13 sampai pada ayat yang ke-32. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kebangkitan Kristus lebih daripada sekedar sebuah konsep saja tentunya. Mengapa demikian? Karena melalui kebenaran ini banyak hal yang akan dipengaruhi olehnya. Baik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, maupun pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Yang memang senantiasa kita harus pahami bahwa konsep itu akan berlandaskan pada fakta dan juga makna tentang kebangkitan Kristus yang minggu lalu juga kita dengarkan dan dijelaskan oleh Loso Yurike di ibadah pada hari Minggu yang lalu. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka segala sesuatu yang kita lakukan dan yang kita nanti-nantikan akan menjadi sia-sia belaka. Bahkan Rasul Paulus mengatakan kita ini adalah orang yang paling malang dalam dunia ini. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan dan kita tidak mengalami kebangkitan. Dan sebaliknya, realitanya dan faktanya adalah karena kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang mati itu adalah benar dan sungguh-sungguh akan terjadi, dan kebangkitan Kristus telah terjadi, maka hal tersebut ialah suatu fakta yang seharusnya mempengaruhi akan kehidupan kita. Bahkan tidak hanya sekedar mempengaruhi pikiran dan konsep kita, tapi senantiasa mengubahkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Yang kita hidup pada masa ini, kita menjalani kehidupan pada masa sekarang, bahkan juga nantinya mengubahkan kehidupan kita pada masa-masa kehidupan kita yang mendatang. Dan sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, melalui nats yang tadi kita baca, hari ini kita akan diingatkan bahwa kebangkitan Kristus dan kehidupan kekal orang yang percaya, yaitu melalui kebangkitan kita, seharusnya mengubahkan kehidupan kita. Dan kita memiliki namanya hidup yang baru. Kehidupan seperti apa yang kita miliki ketika kita betul-betul memahami akan fakta ini melalui kebenaran firman Tuhan. Yang pertama ialah kita seharusnya memiliki hidup yang berpengharapan. Rasul Paulus sangat keras di dalam menjelaskan tentang kebangkitan Kristus dan kehidupan kebangkitan
orang yang percaya yang telah mengalami kematian. Sehingga nantinya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena dua hal ini merupakan sauh yang kuat bagi kehidupan setiap orang percaya. Karena betul-betul akan mempengaruhi berbagai macam hal dalam hidupnya. Termasuk mempengaruhi cara pandang atas kehidupan ini yang mereka jalani. Mengapa hidup yang berpengharapan sangat dipengaruhi oleh fakta tersebut? Karena di dalam Kristus benar-benar ada pengharapan. Mengapa ada pengharapan? Karena sungguh-sungguh ia telah bangkit. Dan hal ini menyatakan bahwa ia adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, yang telah mati dan yang telah bangkit dengan sungguh-sungguh. Dan jikalau kita percaya kepadanya, kita juga akan mengalami hal yang sama di masa yang mendatang setelah kita mengalami kematian dalam kehidupan ini. Yaitu kita juga akan sama-sama mengalami kebangkitan dalam hidup. Dan kita akan menerima kehidupan kekal menuju kepada kerajaannya, yaitu kerajaan surga yang kekal dan yang abadi. Bahkan Rasul Paulus mengatakan pada ayat yang ke-31, ia mengatakan bahwa tiap-tiap hari dia berhadapan dengan maut dikarenakan memberitakan kebenaran tersebut. Karena ini adalah suatu fakta. Dan dia terus mau mengabarkan fakta kebenaran ini kepada banyak orang. Agar orang banyak bisa mendengarkan kebenaran ini. Sehingga boleh nantinya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kehidupannya akan diubahkan dan memperoleh kehidupan yang kekal setelah mengalami kematian dalam dunia ini. Dan inilah yang sekiranya menjadi kekuatan, pengharapan, serta penghiburan kita di dalam kehidupan kita yang penuh dengan lika-liku ketika kita menjalani hidup ini. Seperti saya katakan tadi di awal khotbah pada hari ini, mungkin di saat ini kita mulai merasa lelah ketika kita menjalani kehidupan ini. Kita semakin bertanya-tanya, seperti apakah hari esok? Bagaimanakah masa depanku? Bagaimanakah peruntunganku? Apakah yang akan terjadi dalam kehidupanku di masa yang akan datang? Ketidakpastian mungkin saat ini selalu hadir dan membuat kita terus akhirnya khawatir dan khawatir. Ingat, ketenangan yang sejati itu hanya berasal daripada Allah saja, bukan karena kondisi dari dunia ini, bukan dari kelimpahan uang yang kita miliki, bukan karena status sosial kita, derajat kita, bukan tingkat pekerjaan kita atau jabatan kita, dan sebagainya. Tetapi hanya ada di dalam Tuhan saja. Maksud saya mengatakan hal demikian ialah kondisi dalam hidup kita dan dunia ini boleh tidak pasti dan tidak jelas. Bahkan saat ini mungkin kita di tengah-tengah pandemi corona ini kita mengalami kehidupan di titik yang rendah. Tetapi ingat bahwa Tuhan senantiasa hadir untuk memelihara kehidupan kita. Amin. Masalah di dalam hidupmu boleh saja hadir. Bumi boleh gonjang-ganjing. Pandemi corona boleh melanda negeri kita tanpa kita tahu kapan akan sirna pandemi ini. Tetapi kita jangan terus khawatir dan khawatir. Karena kita memiliki Tuhan yang sungguh-sungguh ada dan hidup. Dan Dia telah bangkit. Dia menunjukkan Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Berkuasa atas segala sesuatunya, bahkan berkuasa atas kehidupan kita. Kehidupan kita ada di dalam tangan-Nya. Bahkan rahmat-Nya selalu menaungi kehidupan kita. Pemeliharaannya selalu melingkupi kehidupan kita. Ingat, hari esok akan terus ada bagi kehidupan kita. Dan rahmat-Nya serta pemeliharaan Tuhan pun akan terus hadir di dalam hidupmu setiap saat. Jika engkau terus mau percaya dan berharap kepadanya. Maka saya ingatkan sekali lagi pada poin yang pertama ini, seharusnya ketika kita memahami bahwa Kristus telah betul-betul bangkit dan kita nantinya juga akan dibangkitkan menjalani kehidupan yang kekal di kerajaan surga nanti.
kiranya mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh terus hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua ialah kehidupan kita seharusnya berubah. Kita memiliki hidup yang bertanggung jawab. Rasul Paulus di dalam ayat ke-33 mengatakan dengan ungkapan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ungkapan ini tentu tidak hanya eksklusif atau tidak hanya keluar di dalam dunia kekristenan saja. Tetapi ungkapan ini juga dipakai oleh kalayak orang banyak yang hidup dalam dunia ini, bahwa memang pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Dan realitas sehari-hari menunjukkan bahwa seseorang ditentukan oleh dengan siapa bergaul. Kalau itu pergaulannya buruk, karakter dan kehidupannya juga akan jadi buruk. Ketika dia bergaul dengan baik, dengan orang yang baik, tentu kehidupannya juga akan yang baik. Dan Rasul Paulus menggunakan realita yang ada untuk menegur jemaat di Korintus. Dan jemaat di Korintus, kenapa mereka bergaul sehingga kehidupannya dikatakan seperti tidak orang yang mengenal Tuhan? Mereka kebiasaannya, pergaulannya buruk. Karena mereka memiliki konsep yang salah. Sehingga Rasul Paulus juga menegur dengan keras. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jemaat di Korintus diperingatkan oleh Rasul Paulus untuk berhenti dari kebiasaan yang buruk. Dan kebiasaan yang buruk inilah kebiasaan yang terus melibatkan dosa dalam kehidupan mereka. Yang terus-menerus mereka lakukan. Karena mereka memiliki konsep bahwa tidak ada kehidupan di masa mendatang. Ketika kita meninggalkan dunia ini, sudah habislah hidup kita. Itulah yang dipahami oleh jemaat di Korintus. Sehingga Rasul Paulus menegaskan dan mengingatkan, jangan berbuat dosa dalam hidup, karena ada hari esok. Dan kiranya hidupmu harus kau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi Rasul Paulus tidak hanya menasihatkan untuk kebiasaan dilakukan adalah kebiasaan yang baik saja, tapi juga ialah kebiasaan yang dilakukan dalam hidup ini, janganlah dengan melibatkan dosa atau terus-menerus melakukan dosa dalam kehidupan ini. Dan di dalam nasihat tersebut, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, bahkan juga kepada setiap diri kita, yaitu dengan kata pada ayat 34, sadarlah kembali sebaik-baiknya. Kalimat ini digunakan oleh Rasul Paulus dengan yang identik, yang biasa digunakan dalam kaitannya dengan hal kemabukan, dikarenakan anggur yang memabukkan ataupun alkohol. Sehingga maksud dari Rasul Paulus ialah, ayo jemaat di Korintus dan diri kita yang hidup pada masa sekarang ini, sadar, bangun, jangan kita nih mabuk terlena menjalani kehidupan ini. Akhirnya kita terus hidup jatuh terus dalam dosa. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Selagi ada kesempatan bahkan. Sadar. Bahkan mungkin kita sebagai orang Kristen, kita memiliki pedoman hidup seperti orang-orang dunia. Hidup cuma sekali, ya dinikmati aja, enjoy aja. Punya uang banyak, ya dinikmati. Dan permasalahannya adalah bagaimana cara menikmati kehidupan ini. Sah-sah saja kita menikmati hidup, itu boleh. Kita boleh menikmati hidup kita ngelencer ke luar negeri misalkan dan sebagainya. Kita membeli sesuatu hal untuk boleh kesenangan kita dan sebagainya boleh. Tetapi yang tidak boleh ialah ketika kita menikmati hidup kita itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Alias yang memang itu sangat-sangat berhubungan erat dengan namanya dosa. Kita melibatkan dosa di dalam kita menikmati hidup. Contoh sederhana, kita memiliki duit banyak. Contoh sederhana, kita memiliki uang banyak. Apa yang kita lakukan dalam menikmati hidup? Beli sabu-sabu untuk supaya enjoy, nge-fly, terus ajak teman-teman yang lain. Atau menikmati malam minggu kita punya duit banyak sebagai anak muda ya.
Kita kumpul dengan teman-teman, minum tuak, minum arak, minum cap tikus dan sebagainya. Itu adalah cara menikmati hidup yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Rasul Paulus kembali mengingatkan, hei sadar. Kata sadar ini bukan hanya untuk jemaat di Korintus, tapi untuk semua anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepadanya, termasuk diri kita. Kita harus senantiasa hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman-Nya. Janganlah kita menjalani kehidupan ini selalu melibatkan dosa di dalamnya. Justru ketika kita mengetahui fakta bahwa Kristus telah sungguh-sungguh bangkit, dan juga kita akan mengalaminya di kehidupan yang mendatang, seharusnya kita ini mengalami kehidupan dengan bertanggung jawab di hadapan-Nya. Hidup dengan takut kepadanya. Dan kita tidak boleh hidup dengan sembarangan. Sehingga ayat 34 ini sesuai dengan fakta seperti Rasul Paulus katakan. Supaya kita ini harusnya ini malu. Seharusnya kita ini malu. Malu bukan malu kepada sesama manusia, tapi malu kepada Tuhan kita. Yang betul-betul membebaskan diri kita. Tapi kok kehidupan kita sembarangan di hadapannya. Terus melakukan dosa-dosa yang mengecewakannya. Mari di poin kedua ini kita memiliki hidup yang berubah, yaitu memiliki hidup yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh terus kita lakukan dan kehendaknya. Bukanlah dosa-dosa yang mungkin kelihatannya menyenangkan fisik jasmani kita, tetapi semakin menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Di akhir firman Tuhan pada hari ini, ada sebuah ilustrasi yang ingin saya katakan, ingin saya sampaikan, yaitu sesuai di dalam gambar. Di gambar itu ada 2 ekor katak, ya, meskipun itu kartun. Singkat cerita, 2 ekor katak itu bermain bersama-sama dan tak sengaja jatuh ke dalam sebuah tong yang penuh dengan krim. Dan mereka berenang ke sana kemari dengan panik dan tentunya mereka berusaha melompat. Kita kenal, ya, kita tahu binatang katak itu pandai melompat, demplung gitu ya. Dan mereka ketika terjebak di dalam tong yang penuh dengan krim itu, mereka berenang dan kemudian melompat-lompat berusaha untuk keluar dari tong itu. Singkat cerita, ada seekor katak, 2 di antara mereka, salah satunya, dia kelelahan dan akhirnya merasa menyerah untuk berenang dan berloncat-loncat. Dan dia mengeluh kepada temannya, nggak ada gunanya berenang ke sana kemari. Wes habis usaha kita. Kita akan mati karena kita masuk dalam tong yang penuh dengan krim ini. Udah sia-sia kita renang, mending kita diam-diam saja menikmati ajal kita akan mati. Dan dia mulai diam, lemas, dan akhirnya betul tenggelam di dalam keputusasaan dan mati. Dan akhirnya tinggallah sang katak yang satunya, yang berbeda dengan temannya yang tadi, yang menyerah. Dia tidak mau menyerah karena dia berpikir pasti ada jalan keluar. Kalau aku terus mau berenang terus, pasti ada jalan keluar. Dan memang betul, dia terus berenang dan mencoba mencolot, ya bahasa Jawanya, meloncat dan meloncat. Dan tiba-tiba, lahan demi perlahan, krim itu mulai mengeras dan pada akhirnya berubah menjadi mentega. Dan ketika sudah menjadi mentega, mulai mengeras, tidak cair, akhirnya dia mencoba meloncat dan betul. Dia mendapatkan pijakan yang kuat dan bisa melompat keluar dari tong itu. Dan itulah kisah sang katak yang mau terus berjuang di dalam hidupnya. Berbeda dengan rekannya yang tadi, berputus asa dan akhirnya tenggelam dan mati. Apa yang mau saya sampaikan dari ilustrasi ini? Setiap makhluk yang hidup di dalam dunia ini pasti akan berjuang hidup. Bahkan ketika terhimpit, bahkan mereka terhimpit di dalam pergumulan ataupun nyawanya terancam di dalam bahaya, setiap makhluk dalam dunia ini pasti akan berusaha untuk berjuang. Termasuk katak di dalam ilustrasi ini.
Lalu bagaimanakah dengan diri kita sebagai manusia dan juga sebagai anak-anak Tuhan? Kita mengaku kita adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Mengaku memiliki Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup dan yang bangkit. Tetapi apakah kita memiliki namanya perjuangan dalam hidup ini? Tentu perjuangan hidup kita bukanlah kita perjuangkan dengan kekuatan diri kita sendiri. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Justru dari perenungan kita hari ini, kita diingatkan bahwa ada Tuhan yang hidup. Tuhan kita Yesus Kristus. Yang senantiasa memelihara kehidupan kita dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Sehingga kita seharusnya terus hidup di dalam pengharapan. Karena bukanlah tidak ada hari esok bagi kita. Hari esok akan terus ada. Amin. Bahkan ketika kita mau menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan, dengan penuh pengharapan kepadanya. Akhir kata, sedang jemaat yang kasih dalam Tuhan, hari esok itu terus akan ada bagi kita. Dan akan terus penuh dengan harapan di dalam Tuhan kita. Oleh karena itu, andalkanlah Dia. Dunia boleh goncang, dan orang lain boleh berkata, hari esok itu tidak ada. Akhir hidup kita hari ini. Tetapi kita tetap terus boleh percaya kepadanya dan berharap kepadanya. Pengharapan kita jangan sampai hilang kepadanya. Ingat, karena Dialah yang memegang hari esok kita. Akhir kata, ada hari esok karena Kristus bangkit. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami telah selesai untuk merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya perenungan kami pada hari ini tidaklah berlalu begitu saja Tuhan. Tapi terus pengharapan kami kepada Engkau boleh terus ada. Bahkan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh bertanggung jawab di hadapan-Mu Tuhanku. Kami tidak mau menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa hidup terus melakukan dosa-dosa. Bahkan dosa-dosa yang kami lakukan adalah dosa-dosa yang sama. Tolong kami Tuhan, menjalani kehidupan ini. Bahkan saat ini mungkin di antara kami semua mengalami kesulitan dan kesusahan di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhanku. Tapi biarlah kami terus percaya kepada Engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhanku. Kami serahkan kembali diri kami dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami boleh terus menjadi anak-anak-Mu juga yang membawa terang-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan mengenalkan Engkau melalui kehidupan kami ini Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan, mari kita menyanyi nyanyian Sebab Dia Hidup, dan saudara boleh menyisikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Berarti sebab Dia
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam keadaan yang demikian, kami boleh di rumah, namun kami boleh bersehati, beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami boleh mempersembahkan apa yang Tuhan sudah beri bagi kami, untuk kami berikan bagi pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuduskan, dan Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya Tuhan juga memakai majelis yang mengelola keuangan ini, boleh mengelola keuangan ini dengan baik, sehingga bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita akan membacakan katekismus bergantian. Saya akan membacakan bagian P dan Bapak Ibu membaca bagian C. Apa manfaat kebangkitan Kristus bagi kita? Pertama, dengan kebangkitannya ia telah mengalahkan maut, sehingga kita ikut menikmati kebenaran yang dimenangkannya bagi kita dengan kematiannya itu. Kedua, dengan kuasanya kita juga telah dibangkitkan ke dalam hidup yang baru. Ketiga, kebangkitan Kristus adalah suatu jaminan untuk kebangkitan kita yang mulia. Mari kita kembalikan segala puji dan hormat kita bagi Allah Tritunggal dengan nyanyi doksologi. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Antonius. Mari sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita yang di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menaungi menyertai kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh.